Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali berjumpa dengan Anda lagi di acara Kurenungan Firman-Mu. Biar sungguh-sungguh firman Allah menjadi kekuatan dan lentera hidup kita, sehingga kita bisa berjalan dalam terang Tuhan. Karena hidup kita dituntun di dalam hikmat kebenaran firman Tuhan, sehingga kecondongan hati kita diarahkan kepada menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari kita berdoa dulu sebelum kita membaca Alkitab kita. Tuhan Yesus, terangi hati kami untuk kami terus belajar firman-Mu. Biar firman-Mu ini berbicara langsung ke dalam kebutuhan kami. Sehingga kami tahu apa yang benar, apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biar kecondongan hati kami adalah menyenangkan hati-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, pembacaan Alkitab kita di 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya, kita baru saja merayakan Paskah. Nah, untuk itu mari kita akan baca bersama-sama ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada 3 bagian yang perlu kita perhatikan di dalam karya salibnya buat hidup kita. Ya, karena itu ini penting supaya salib Yesus itu tidak pernah sia-sia dalam hidup Anda dan saya. Kasih salib Yesus itu terus bekerja di dalam hidup kita, membentuk kehendak Tuhan dan karakter kita. Sebab yang menarik Tuhan dalam hidup kita itu adalah perubahan karakter kita. Bukan sekedar karunia, Anda pandai khotbah, mendoakan orang sakit bisa, mengusir setan bisa. It's okay, itu pelayanan, itu penyertaan, itu karunia yang datangnya dari Tuhan. Tapi percayalah Tuhan adalah satu pribadi yang tertarik dengan perubahan karakter. Kalau karunia itu Tuhan yang beri, tetapi karakter itu kita yang beri kepada Tuhan. Karena karakter kita yang berubah itu pilihan. Bagaimana kita mempersembahkan itu adalah pilihan. Karena itu mari kita pelajari apa yang Yesus lakukan. Katakan ini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Dikatakan yang telah mati, berarti saudara ada sebuah keputusan. Di mana ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu sungguh-sungguh untuk menebus kita dari dosa. Apakah setelah itu manusia tidak bisa jatuh dalam dosa lagi? Oh bisa. Karena iblis itu masih belum berhenti untuk menggoda kita untuk jatuh dalam dosa. Makanya itu untuk berhenti di dalam dosa butuh satu keputusan. Nah, kalimat ini betul, supaya kita yang telah. Kata yang telah itu berarti yang telah memutuskan mati terhadap dosa. Saudara, ini perlu perjuangan. Dan perjuangan itu tentunya ada pernyataan. Makanya Yesus perlu mati di kayu salib. Dan dia bangkit dari kematian. Untuk apa? Roh kebangkitan yang ada di dalam diri Anda dan saya. Itu adalah memampukan Anda untuk memutuskan. Memutuskan apa? Memutuskan untuk mati terhadap dosa. Karena itu saudara, waktu kita semakin mengizinkan kuasa kebangkitannya itu menguasai hidup kita, maka yang terjadi adalah tiba-tiba kita ini menjadi orang yang dikuatkan untuk apa? Membenci dosa. Seorang yang dengan sengaja menjauhi dosa. Seorang yang dengan sengaja disadarkan bahwa dosa itu akan membawa kita kepada maut. Dosa itu akan memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa itu akan membuat ini minimal ya di dalam kehidupan kita di dunia itu. Minimal itu apa? Ada kehilangan yang namanya damai sejahtera. Sebelum kita kehilangan yang damai sejahtera itu meninggalkan hidup kita karena apa? Dosa. Nah, orang yang tinggal tanpa damai sejahtera hidupnya tidak akan pernah tenang. Dosa itu membuat kita terintimidasi. Dosa itu membuat kita tidak tinggal dalam damai sejahtera. Karena itu perlu diputuskan bahwa dengan kebangkitan Kristus aku mau bergaul karib dengan Tuhan. Dan disitulah Anda akan diberikan kemampuan untuk apa? Memutuskan. Dengan kemampuan kita sendiri percayalah Anda tidak akan pernah bisa. Anda perlu Tuhan di dalam hidupmu. Untuk apa? Anda memutuskan untuk meninggalkan dosamu. Anda perlu Tuhan untuk apa? Memberikan kekuatan untuk Anda memutuskan dosamu. Anda perlu salib Kristus
terus bergerak di dalam hidup kita. Untuk apa? Anda diberi kekuatan untuk menjauhi dosamu. Nah, untuk itulah makanya saya bilang bahwa roh kebangkitan Kristus itu di dalam hidup kita. Yesus yang mati, yang menebus hidup Anda, yang telah bangkit dari kematian. Kuasa kebangkitannya itu juga akan membangkitkan hidup Anda. Untuk kita ini berkata tidak kepada semua dosamu. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Masuklah di dalam pelayanan yang mungkin Anda ada di sebuah gereja. Tapi saya percaya di situ, di dalam pelayanan, di dalam mengasihi Tuhan, terus Anda mengalami pertumbuhan. Nah, ketika Anda bertumbuh di dalam Tuhan, ini yang paling kelihatan apa Anda menjauhi dosamu. Bahkan Anda memutuskan untuk tidak tinggal di dalam dosamu lagi. Amin, saudara. Lalu yang kedua dikatakan hidup untuk apa? Kebenaran. Yang kedua adalah hidup untuk kebenaran. Saudara, kebenaran itu juga tadi saya bilang adalah pilihan. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh keadaan kita. Anda punya masalah atau tidak punya masalah, Anda harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu tidak boleh ditawar. Anda hari ini melakukan kebenaran dipuji orang atau bahkan tidak dipuji orang, dilihat orang atau tidak dilihat orang, tetap lakukan apa yang kebenaran. Karena kebenaran itu urusannya adalah Anda dengan Tuhan. Tuhan itu terpengaruh dengan semua keputusan untuk Anda hidup dalam kebenaran. Saya percaya satu ini. Usahamu, perjuanganmu untuk hidup di dalam kebenaran itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab kebenaran yang kita putuskan ada dalam hidup kita itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi saya percaya bahwa ketika Anda melakukan kebenaran sekalipun tidak dipuji atau tidak dilihat orang, percayalah Tuhan yang melihatnya. Dan Tuhan akan memberkati Anda. Karena itu kebenaran sebagai pilihan hidup Anda itu tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kita. Izinkan Tuhan, roh kebangkitan itu memampukan kita untuk memilih apa yang benar, apa yang baik. Dan saya percaya kebenaran yang kita pilih itu akan mempengaruhi Tuhan di hidup Anda. Karena itu saudara dikatakan gini, hidup untuk apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu juga butuh pilihan hidup kita. Tidak ditentukan oleh keadaan kita. Baik atau tidak baik waktunya tetap lakukan apa yang benar. Lalu yang ketiga kebangkitan Kristus itu untuk apa? Dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita mengimani bahwa kebangkitan Kristus itu menyembuhkan tubuh kita. Tubuh kita yang fana itu diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan itu memperhatikan bukan hanya soal jiwa dan roh. Tetapi tubuhmu secara pribadi juga Tuhan perhatikan. Tuhan itu mau sembuh. Kesembuhan itu adalah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mau Anda sembuh. Tuhan mau Anda disembuhkan. Karena itu saudara percayalah dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Aku ini telah disembuhkan. Saudara-saudara yang sakit, jangan patah imanmu, jangan patah semangatmu. Mari kita melihat bahwa di dalam Tuhan ada mujizat. Sampai hari ini Tuhan masih melakukan mujizat buat hidup kita. Karya kebangkitannya di atas kayu salib, di atas kematiannya itu akan menghidupkan tubuh Anda. Makanya Alkitab jelas berkata, oleh karena bilur-bilur Kristus, Anda dan saya adalah orang yang telah disembuhkan. Karena itu di waktu yang baik ini, mari kita sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan telah menebus, bukan hanya bicara soal roh dan jiwa kita, tapi Tuhan juga menebus tubuh kita. Sehingga Tuhan juga memperbarui yang fana, yang kelihatan ini selama masih ada di bumi. Tuhan pun bisa menunjukkan kasih-Nya kepada hidup dan tubuh Anda. Sehingga yang sakit, kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan hidup Anda. Amin. Karena itu biar kuasa kebangkitan Kristus itu yang terus ada dalam hidup kita. Untuk kita ini memutuskan meninggalkan dosa. Yang kedua memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Lalu yang ketiga kita percaya bahwa memutuskan untuk percaya bahwa hidup kita telah disembuhkan dari segala penyakit oleh Tuhan yang berkarya bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara yang sakit juga hari ini, mari kita akan berdoa bersama dengan iman bahwa Tuhan menyembuhkan kita. Amin. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami percaya oleh karena kuasa kebangkitan-Mu, maka kami diberi kemampuan untuk memilih meninggalkan dosa. Yang kedua untuk memilih juga hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga kami percaya kuasa kebangkitan-Mu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Karena itu di waktu yang baik ini hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit.
hari ini. Dalam nama Yesus, aku memperkatakan kesembuhan apapun penyakitnya yang mereka alami hari ini. Biar mujizat Allah terjadi. Di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu kami memperkatakan kesembuhan. Penyakit apapun keluar dari tubuh ini. Aku perintahkan kau keluar penyakit dari tubuh saudara-saudaraku ini. Dan mereka akan mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang mendengar doa kami. Biar sungguh-sungguh kau memulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami percaya dan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali untuk terus memberitakan firman Tuhan buat hidup Anda. Biar firman Allah ini menguatkan kita. Sehingga kita menyadari bahwa kebangkitan Kristus membuat hidup kita juga bangkit dan menghidupkan hidup kita. Sehingga kehidupan kita boleh memuliakan Tuhan. Amin. Untuk itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu. Tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Anda yang belum subscribe silakan subscribe. Saya percaya Tuhan pasti memberkati Anda. Dan terupdate di acara-acara rohani yang pasti memulihkan hidup Anda. Karena itu tetap semangat menghadapi hidup ini. Kuasa kebangkitan Tuhan ada di dalam hidup Anda. Bye-bye. Tuhan berkati.